Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kemacetan yang cukup tinggi. Mengutip dari TomTom Traffic Index 2018, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemacetan tertinggi ketujuh di dunia. Didasari oleh karakteristik masyarakat Indonesia yang malas untuk berjalan kaki setiap harinya. Menurut data dari Altov dan kawan-kawan, menyatakan bahwa rata-rata orang Indonesia hanya berjalan 3.513 langkah per hari. Kecilnya angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara paling malas di dunia. Pada umumnya, masyarakat Indonesia lebih memilih menaiki kendaraan pribadi dibandingkan dengan naik kendaraan umum maupun berjalan kaki. Karakteristik yang turun-temurun ini berdampak pada kenaikan jumlah kendaraan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2018, terjadi kenaikan jumlah kendaraan sebesar 6,57% dari 130 juta menjadi 146 juta pada tahun 2017 ke 2018. Adapun jumlah peningkatan tertinggi terjadi pada sepeda motor, yaitu sebesar 6,75%. Sedangkan pada mobil terjadi peningkatan sebesar 6,21%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kemacetan. Salah satu bentuknya adalah lampu lalu lintas. Sudah lama lampu lalu lintas diterapkan di Indonesia, bertaburan dan dipasang di banyak ruas jalan yang ada. Namun, kemacetan tak kunjung mendapat solusi dan masih sering terjadi, terutama di kota-kota besar. Di sini, kami melihat sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yakni dengan konsep piezoelektrik yang mampu mengkonversikan massa dari penumpukan kendaraan menjadi energi listrik. Berdasar problematika dan juga potensi yang dimiliki, saya, Fatmanata Adrine Saraswati, bersama dua rekan saya, Davina Humaira Aryani dan Kansa Azim Az-Zahwa, dengan bangga mempersembahkan Smart Road Traffic Light, inovasi pertama di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan piezoelektrik sebagai energi alternatif pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi mekanik dari kendaraan. Adapun tujuan dari penulisan makalah kami yang pertama adalah mengetahui manfaat kemacetan di jalan raya untuk dijadikan alternatif energi listrik. Yang kedua, mengetahui cara mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sebagai energi pembangkit listrik. Adapun alat dan bahan serta metode bagi penulisan makalah kami, yaitu dengan menggunakan penulisan secara deskriptif dan kualitatif. Untuk data deskriptif sendiri, kami memperolehnya dari artikel ilmiah sebagai literatur primer dan buku sebagai literatur sekunder. Sedangkan untuk metode kualitatif, kami memakai metode ini untuk menggambarkan, memaparkan, serta menjelaskan objek dari penulisan objektif yang kami tuliskan. Dilanjutkan dengan pengumpulan data yang kami ambil dari pustaka literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan ini, yaitu berupa jurnal ilmiah sebagai literatur primer, buku sebagai literatur sekunder, serta internet dan website sebagai literatur tersier. Untuk penulisan makalah ini sendiri, kami mengambil data dari 8 artikel ilmiah dan 1 website data.
Selanjutnya, kami menganalisa data menggunakan dua metode, yaitu deskriptif untuk mengembangkan hipotesis dari data yang telah terkumpul, serta metode kualitatif yang berguna dalam penjelajahan masalah. Setelah melewati dua metode tadi, dilakukanlah pengolahan data, antara lain dengan melakukan pengumpulan data dan seleksi. Adapun hasil dari pengumpulan data yang telah kami seleksi kembali, yakni desain Smart Road Traffic Light yang merupakan konsep pembangunan jalan raya yang menggunakan piezoelektrik, di mana piezoelektrik sendiri memanfaatkan tekanan yang didapat untuk menghasilkan energi listrik. Mengutip dari Arno 2008, pemberian massa tekanan 60 kg pada piezoelektrik dengan ukuran 30 x 30 cm akan menghasilkan energi listrik sebesar 17 mikrowatt per second. Smart Road Traffic Light sendiri sangat berpotensi besar di Pontianak jika diterapkan di jalan-jalan yang sering terjadi kemacetan, terutama di Jalan Tanjung Pura, 28 Oktober, dan khususnya Jalan Jenderal Ahmad Yani, serta Bundaran Tugu Digulis. Mengutip dari Zainuddin tahun 2018, Bundaran Tugu Digulis pada tahun 2016 mencapai 12.000 sampai 40.000 kendaraan yang melewatinya setiap hari. Berdasarkan data di atas, setiap mobil truk yang melintasi satu buah piezoelektrik sepanjang 100 meter akan menghasilkan energi listrik sebesar 755.333 mikrowatt per second. Nah, satu buah piezoelektrik akan menghasilkan energi listrik sebesar 376,7 watt sampai 2.313,7 watt saat ditekan selama 1 detik. Yang dimana 1 detik ini berarti tidak ada kemacetan yang terjadi. Sedangkan jika kemacetan terjadi, berarti piezoelektrik akan ditekan selama 1 menit atau lebih. Jika terjadi kemacetan, berarti piezoelektrik akan ditekan selama 1 menit ataupun lebih. Yang dimana menekan piezoelektrik selama 1 menit akan menghasilkan energi sebesar 22.602,5 watt sampai 138.822,5 watt. Adapun kesimpulan dari hasil makalah kami, yang pertama, Smart Road Traffic Light sangat berpotensi dikembangkan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Karena banyaknya jumlah kendaraan di Kota Pontianak yang menjadi sumber energi mekanik untuk dikonversi menjadi energi listrik menggunakan teknologi piezoelektrik. Smart Road Traffic Light ini diaplikasikan di lahan yang kurang dimanfaatkan, sehingga dengan pembangunan ini tidak akan ada pihak yang dirugikan, juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.